Anda bisa melihat di desa ini adalah contoh berhala yang disembah oleh mereka. Anda bisa melihat di desa ini adalah contoh berhala yang disembah oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap masih ada Tuhan selain Allah. Menganggap apa-apa yang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dianggap sebagai Tuhan, itulah musyrik. Namun masih ada kemungkinan jika Allah menghendaki ada dosa-dosa selain musyrik yang Allah menghendaki, pasti Allah akan mengampuni. Ini pula yang menjadi tema pada siang hari ini. Namun sebelumnya, tolong bagi para pemirsa, para sahabat yang beriman yang belum mengaktifkan tombol lonceng, silahkan Anda aktifkan, kemudian like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih bisa berkembang lagi. Para pemirsa dan para sahabat yang beriman, musyrik adalah salah satu dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu adalah tempat orang atau sudah diberi sifat melakukan dosa. Sehingga Nabi mengatakan sebaik-baiknya hamba adalah ketika ada orang yang berdosa, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Namun banyak sekali dosa-dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari kita melakukan dosa. Selama itu dosanya dosa kecil, bukan dosa musyrik, insya Allah Allah akan mengampuninya selama Allah menghendakinya. Musyrik adalah menganggap bahwa masih ada Tuhan selain Allah. Bahkan ini juga pernah dilakukan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW tatkala terjadi Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah, tepatnya pada tanggal 25 Ramadan tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Januari tahun 630 Masehi. Apa yang dilakukan Nabi adalah ketika Nabi berjalan-jalan di sekitar Ka'bah, tuh ada beberapa sembahan-sembahan berupa patung, berupa berhala. Yang paling terkenal itu ada 3 berhala, yaitu Al-Uzza, Al-Lata, dan Hubal. Berhala-berhala itu disembah oleh penduduk Arab yang masih musyrik. Namun apa yang dilakukan Nabi setelah sekian tahun, Nabi mengajak-ajak kepada penduduk Arab untuk bisa beriman dan mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, dan juga mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ternyata dari penduduk Quraisy tidak mau mengimani apa yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas kuil berhala yang paling dekat di antara berhala yang banyaknya tidak terhitung, kalau tidak salah sampai 360 berhala, 360 sembahan di sekitar Makkah, di sekitar Baitullah. Banyak bangunan-bangunan berhala, bangunan-bangunan patung yang disembah oleh orang Quraisy. Kemudian Nabi mengawalinya dengan menghancurkan salah satu berhala yang paling besar, yaitu Al-Uzza. Habis itu Nabi mengitari sekitar Ka'bah. Nabi Muhammad setiap sudut Ka'bah banyak berhala, ada 360 berhala. Nabi sambil berjalan
sambil mengucapkan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Berhala itu dihancurkan dengan cara ditunjuk membawa tongkat, kemudian tongkat itu diarahkan ke berhala. Masing-masing berhala yang ditunjuk dengan tongkat Nabi terjatuh dan tersungkur. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Islam melakukan dakwah agar orang-orang yang belum mengenal Allah bisa mengenal Allah dan menerima agama yang hanif ini? Maka ada konteks dakwah, yaitu dengan cara bil mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang dengan cara mau'izah yang baik, tunjuk yang baik. Jadi ini juga yang terjadi dalam video berikut. Kita saksikan bersama-sama, ada seseorang yang sedang berdakwah di tengah-tengah negara Afrika, di mana di negara tersebut masih seperti zaman pra-Islam. Para kaumnya, para masyarakat di Afrika, sebagian yang masih terbelakang, belum mengenal Tuhan. Mereka kebanyakan menyembah berhala, menyembah patung-patung. Bahkan tiap rumah itu ada patung-patung. Dan seseorang yang berdakwah atau dalam tim dakwah di Afrika melakukan dakwah di tengah-tengah pemukiman masyarakat, di tengah-tengah pedesaan yang cukup banyak penduduknya. Nanti kita saksikan bersama-sama ya. Oke, kita saksikan, mari kita mulai. Nanti saya sedikit terjemahkan semampu saya. الحمد لله كما كنا دخلت قرية في الإسلام الأسبوع الماضي اليوم القرية رقم 41 في زوتي ليس في تشيري. Sekarang saya akan menuju ke desa itu. Kita akan berangkat ke sana untuk berdakwah. Sekarang saya sudah masuk di suatu desa. Anda bisa melihat di desa ini. Ini adalah contoh berhala yang disembah oleh mereka, patung yang disembah oleh mereka. Dan saya menyaksikan di desa ini. Sekarang saya sudah sampai di desa ini. Alhamdulillah mereka menerima kami, menerima kedatangan kami. Mereka sekarang menghendaki untuk masuk Islam. Semoga Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin. Saya masuk ke desa ini ingin sekali untuk membangun sebuah masjid agar mereka bisa sholat dan membutuhkan $15.000. Mereka ada 100-an orang menunggu kami, dan saya mendoakan kepada orang-orang yang sudah bekerja sama untuk membangun masjid ini. Saya masuk di sini. Saya adalah saudara kalian. Kita semuanya sekarang adalah saudara. Semua nabi membawa satu pesan dari Allah. Tidak ada perbedaan daripada mereka. Kita seorang muslim beriman kepada Taurat, mempercayai Zabur, mempercayai Injil, dan semuanya itu ada dalam Al-Quran. Nabi berkata, tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab, baik orang yang berkulit putih dan berkulit hitam, orang yang kaya, orang yang miskin, kecuali takwa yang bisa membedakan dan amal yang baik. Saya kulitnya putih, siapa tahu hatiku hitam. Sedangkan ini kulitnya hitam, siapa tahu hatinya putih.
Allah melihat kepada hatinya. Begini, ada kaya, ada miskin, ada putih, ada yang berkulit hitam, ada pemimpin, ada raja, ada presiden, ada rakyat jelata, dan semuanya di sini sama. Di hadapan Allah itu sama. Yang paling baik adalah orang yang beramal soleh. Saya mengajak kalian kepada Islam. Sekarang bersaksi. Mereka sekarang menyaksikan bersaksi, mengucapkan kalimat syahadat, saudara. Saya bersaksi bahwa Nabi Isa, anak Maryam, utusan Allah dan Rasul Allah, Nabi Allah. Saya mohon kepada Allah, minta kepada Allah bahwa pekerjaan dakwah ini dan orang-orang yang membantu dakwah ini dari Australia, dari Eropa, dari mana saja, mereka semoga Allah menerimanya dan kita adalah saudara, dan mudah-mudahan bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW besok di surga. Para pemirsa, itu adalah salah satu video yang menggambarkan bahwa di tengah-tengah Afrika itu masih banyak sekali orang-orang yang belum Islam, belum menyembah Tuhan, belum menyembah Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.